Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahadatul Ais dan ini rekan saya. Nama saya Muhammad Bay Jaulia. Nama saya Novita Sari. Nama saya Hoi Nisa. Nama saya Haura Sihongsar. Nama saya Zahra Sita. Saya Ria Ibrani. Di sini kami ingin membuat video hasil dari materi konsep geografi yang akan kami jelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai konsep geografi. Bagi yang belum tahu konsep geografi itu apa sih dan apa saja sih jenis-jenis konsep geografi? Untuk mempelajarinya lebih dalam, simak video yang berikut ini ya. Yang dimaksud dari konsep geografi adalah hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Jenis konsep geografi yang pertama ada lokasi. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan lokasi berdasarkan koordinat garis lintang atau garis bujur. Sementara lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan antara Samudra Pasifik. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar ya. Kalian bisa pause ini ya. Di urutan yang kedua ada jarak. Jarak juga terbagi menjadi dua, jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang sebenarnya bersifat tetap dan diukur menggunakan satuan kilometer. Sementara jarak relatif adalah jarak antara dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu sehingga dapat berbeda-beda dengan individu satu dengan yang lain. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar. Dan yang ketiga ada keterjangkauan atau aksesibilitas. Dalam pengertian merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Contohnya seperti Cirebon ke Kota Malang yang hanya bisa dilalui oleh kereta api. Meskipun sama mobil juga bisa sih, tapi kita lebih suka menggunakan dengan kereta api karena lajunya yang lebih membuat kita lebih cepat sampai. Di urutan yang keempat ada morfologi atau penampakan alam atau relief permukaan bumi yang beragam. Dikatakan beragam karena tiap relief memiliki penampakan atau bentuk yang berbeda. Seperti contoh di dataran tinggi, khususnya Palutungan, banyaknya air terjun dan kabut di daerah sana karena di daerah tersebut memiliki banyak sekali bukit tinggi, khususnya pegunungan yang menghasilkan air yang segar. Di urutan jenis yang kelima ada pola atau bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya seperti pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti arus garis pantai. Nah, di urutan jenis selanjutnya adalah aglomerasi atau suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan seperti pemukiman, pertanian, perdagangan, dan lainnya. Contohnya nih, Luragung merupakan sebuah penghasilan kasreng. Lokasi tepatnya adalah di Kuningan, Jawa Barat. Di urutan yang ketujuh adalah interaksi dan interdependensi atau hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya ya seperti Kota Istimewa Yogyakarta yang selalu menghasilkan bakpia. Nah, untuk membeli bakpianya, kalau rumah kita jauh dari Kota Istimewa Yogyakarta, bagaimana cara membelinya ya? Kita tidak usah pergi jauh-jauh ke Jogja untuk membeli bakpia karena telah disediakan tempat oleh-oleh di Kuningan Yang menyediakan bakpia asli langsung dari Yogyakarta. Jadi itulah yang dimaksud interaksi dan interdependensi, yaitu merupakan hubungan antara wilayah di mana dengan wilayah satu dengan wilayah yang lain saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dan saling membantu satu sama lain. Untuk jenis yang kedelapan adalah nilai kegunaan atau interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Contohnya ya, seperti di Kota Kuningan lebih banyak orang yang menggunakan motor dan mobil karena jalannya yang besar dan ramai pengunjungnya karena ya perkotaan gitu kan. Nah, sementara
Di Desa Cimindi Balong lebih dominan banyaknya seseorang yang menggunakan motor dan sepeda karena jalanannya yang memang cenderung sempit, dan memang ya di Desa Cimindi Balong itu banyaknya ganggang atau apa seperti yang di desa-desa pada umumnya. Nah, untuk jenis yang ke-9 adalah diferensi area yang menggambarkan keunikan dari suatu wilayah dengan yang lainnya. Seperti contoh, di Palutungan kan banyak gunung dan banyak tempat-tempat wisata alam juga di sana. Jadi, di Palutungan juga cenderung lebih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pemandu wisata atau sebagai penjaga pemilik atau pemilik tempat wisata tersebut, dan sebagai loket karcis juga. Pokoknya yang orang-orang yang bekerja di tempat wisata alam seperti itu. Sementara kalau di wilayah Bobber Cirebon itu banyaknya seperti perumahan seperti itu kan suka ngejejer tuh kan sampai berurutan seperti itu rumah-rumahnya. Nah, jadi di sana itu masyarakatnya lebih cenderung tinggal di perumahan ataupun memiliki profesi sebagai pemilik perumahan. Untuk urutan yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Atau keterkaitan keruangan adalah keterkaitan antara suatu ruang dengan ruang lainnya baik secara geografis maupun sosial. Interaksi antara objek atau tempat satu dengan objek atau tempat lain yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat. Contohnya seperti kebakaran hutan di lereng gunung menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya, dan banyaknya pendatang baru di kota besar telah menyebabkan angka pengangguran dan kriminalitas pun meningkat. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.